kita baru akan menyesal setelah orang yang kita cintai dulu telah menjadi milik orang lain. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah dijamin mantan gak bakal sanggup kehilanganmu. Tunggu saja ketika kamu didekati orang lain, dia bakal ngamuk-ngamuk. Ya, nah, jadi memang pada umumnya, ya, kalau kita ingat logika anak-anak ya, ketika kita masih kecil-kecil tuh, masih balita, atau kalau sekarang sudah punya anak, bisa memperhatikan perilaku anak-anak. Mainan tuh ya, mainannya sudah tidak pernah digunakan, ya, sudah disimpan lah, atau sudah bosan lah, atau sudah jenuh ya, dapat mainan baru, mainan lama kan dilupakan. Nah, orang tuanya kan kemudian berpikir, daripada mubazir, ada anak temennya datang ke rumah, kemudian dimintalah ini mainan, daripada tidak digunakan lagi, nanti dikasihkan ke temannya saja ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi biasanya kalau anak-anak kecil itu akan protes, akan ngamuk ya, sampai guling-guling tuh ya. Padahal mainan itu sudah dia lupakan sebenarnya ya. Mainan itu sudah tidak menarik minatnya karena dia sudah punya mainan baru. Tetapi begitu mainan tadi akan diambil orang atau akan diberikan kepada orang lain, dia tidak mau. Nah, kenapa demikian? Ya karena faktor ego itu tadi. Ya, jadi manusia itu memang sejak kecil, kalau kita amati, punya konstruksi ego yang luar biasa. Dan itu terus akan dipertahankan seiring perjalanan waktu sampai dia dewasa, termasuk dengan pasangannya. Ya, ketika dia memiliki seseorang, mungkin dia sudah bosan ya, mungkin dia sudah jenuh ya, dia butuh penyegaran, dia butuh tantangan yang baru mungkin ya, dia jatuh cinta lagi dan seterusnya. Yang lama tadi betul-betul dia lupakan, dia abaikan, dia cuekin, tidak pernah dia nafkahi ya, dan seterusnya. Nah, tetapi ketika ini sudah diabaikan, ini sudah dicueki ya, kemudian juga sudah dilupakan ya, bahkan mungkin dia sendiri kewetu dari mulutnya mengatakan bahwa kamu sudah menjadi mantan saya dan seterusnya. Tetapi pada saat nih, orang yang sudah dia anggap mantan ini didekati oleh orang lain, maka dia tidak akan mau kehilangan. Dia akan berusaha untuk mempertahankan segalanya. Ya, yang baru dia mau, yang lama pun tetap dia pertahankan. Nah, jadi memang itulah yang terjadi ya pada diri manusia. Tetapi tetap ada harapan besar bagi Anda sebenarnya untuk bisa merebut mantan Anda kembali. Kenapa? Karena biasanya ya, ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia cari pada sosok profil pasangan barunya tadi, dia tidak punya alternatif selain untuk kembali kepada Anda ya. Nah, jadi memang secara umum itulah yang terjadi pada diri kita sebagai manusia ya. Umumnya manusia itu pengen menangannya sendiri terus. Nah, oleh karena itu kalau sekarang Anda sudah dicuekin ya, WA tidak pernah dibalas, bahkan media sosial diblokir semua ya, kemudian dia mengaku atau mengatakan tidak mau mengenal Anda lagi, ya sudah ya, sekarang Anda bergaullah, perlebar wawasan Anda, wilayah pergaulan Anda, karena Anda tidak pernah tahu kan
yang menunggu di luar sana, siapa tahu ada seseorang yang memang ditakdirkan untuk menjadi jodoh Anda. Tapi jangankan sampai tingkat lamaran ya, mungkin melihat Anda mengkomen dengan bahasa yang hangat, bahasa yang ramah terhadap postingan dari teman Anda di media sosial pun ya, ketika Anda kelihatan sangat perhatian kepada seseorang atau memuji seseorang, itu saja mungkin bisa memantik kecemburuan mantan Anda. Jadi bisa dicek saja. Anda ramah saja kepada semua teman Anda di media sosial ya. Nanti mungkin banyak yang akan cerita ke Anda bahwa mereka mendapatkan inbox ya, protes dari mantan Anda dan ditanya kenapa ramah-ramah dengan Anda tadi ya. Dan secara umum juga penyesalan itu kan selalu datang kemudian ya. Mungkin sekarang dia sedang happy lah, dia sedang bahagia dengan seseorang yang baru ya. Kan orang yang baru belum tahu juga karakternya. Awal-awal sih masih kelihatan manut, masih kelihatan nurut, masih kelihatan tidak matre, dan seterusnya. Tapi lambat laun mungkin 4-5 bulan akan mulai kelihatan karakter aslinya. Dia akan mulai stres. Oh, ternyata pembiayaannya sangat besar ya kalau dengan yang baru ini ya. Dia baru akan berpikir, wah menghadapi yang baru ini keras kepalanya luar biasa, dan seterusnya tadi. Ketika pesona fisik sudah menjadi sesuatu yang biasa, tekanan terhadap psikis itu akan menjadi persoalan yang luar biasa. Disitulah orang baru akan menyesal. Ya, karena apa? Karena kita biasanya baru menyesal setelah sesuatu yang dulu kita sukai, yang dulu kita sayangi, itu sudah tidak bersama-sama kita lagi. Kita baru akan menyesal setelah orang yang kita cintai dulu telah menjadi milik orang lain ya. Dan penyesalan itu memang selalu datang kemudian ya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-216, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui ya. Jadi mungkin dia berpikir bahwa pasangannya yang baru itu adalah yang terbaik, tapi dia baru mengenal juga kan. Dia tidak pernah tahu apa yang terjadi setelah 6 bulan, setelah 1 tahun, ketika pasangannya yang baru akan menunjukkan karakternya yang asli. Dan disitulah dia baru akan merasakan penyesalan melepaskan Anda yang sebenarnya sudah dia kenal selama bertahun-tahun, saling menghargai, bisa bertoleransi, dan mempertahankan relasi dalam waktu yang cukup lama tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.